Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvayanti dengan NIM 24650214 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan setiap program Java yang sudah saya buat sebelumnya, dari soal buat program Java dengan Java Control, Switch Case, yaitu integer, karakter, dan string. Oke, lanjut langsung saja ke aplikasinya. Di sini tadi terlebih dahulu saya sudah memasukkan program saya terlebih dahulu, dan di sini saya hanya akan menjelaskan saja setiap baris program di sini. Yang pertama itu untuk program PKG1 struktur project. Page-cache-nya itu adalah folder tempat file Java disimpan. Kemudian PKG1 struktur project-nya ini adalah nama page-cache yang berguna untuk mengelompokkan project agar rapi. Kemudian lanjut ke deklarasi kelasnya, yaitu public class main. Buka kurung kurawa ini. Public itu kayak kelas yang dapat diakses dari mana saja. Untuk kelas yang dapat diakses mana saja. Kemudian untuk kelasnya ini, dia itu digunakan untuk membuat sebuah kelas. Kemudian yang bagian main-nya ini, dia itu adalah nama kelas. Nama ini wajib sama dengan nama file main Java-nya. Kemudian lanjut ke metode utama atau main, yaitu public static void main atau string arguments. Public itu dia metode ini untuk dapat diakses dari luar. Kemudian yang untuk static ini dia bisa dijalankan tanpa membuat objek kelas. Dan void dia berguna tidak mengembalikan nilai. Kemudian main ini dia gunanya di sini metode yang pertama kali dijalankan saat program di run. Dan yang terakhir itu string atau arguments, yaitu parameter untuk menerima input. Kemudian lanjut lagi ke bagian sistem outnya. Sistem out print line switch case integers titik koma in angka sama dengan 2. Di bagian sistem out print line-nya ini, switch case-nya ini dia itu berguna untuk menampilkan teks ke layar dan memberitahu user bahwa bagian ini adalah switch integer. Kemudian lanjut lagi ke bagian in angka sama dengan 2. Ini in angka sama dengan 2. Dia itu in itu tipe data bilangan bulat. Kemudian angka itu sama dengan nama variabel, nilainya adalah 2. Selanjut lagi di bagian switch case integer. Di sini switch case integer. Switch angka. Ini untuk mengecek nilai variabel angka. Program akan membandingkan angka dengan setiap case. Lanjut lagi ke bagian case 1. Case 1-nya itu sistem out print line angka adalah 1 titik koma break. Yang case 1 ini dieksekusi kalau angka sama dengan 1. Break-nya berfungsi untuk keluar dari switch. Kemudian untuk case yang kedua ini, dia sistem out print line angka adalah 2 titik koma break. Karena nilai angka sama dengan 2, bagian inilah yang akan dijalankan nanti. Kemudian untuk yang case 3 ini, dia sistem out print line angka adalah 3 break. Kemudian lanjut ke bagian default-nya ini, sistem out print line angka tidak dikenali.
yaitu dia kayak jika angka bukan 1, 2, atau 3. Kemudian bagian mencetak judulnya itu yaitu bagian sistem out print line switch case karakter titik koma. Yang yang garis miring atau N-nya ini dia itu baris baru sebelum, untuk fungsinya itu baris baru sebelum tulisan. Dia menandai dimulainya switch karakter. Kemudian lanjut lagi ke bagian membuat variabel karakter, yaitu char grade sama dengan B titik koma. Char untuk satu karakter, grade grade B-nya itu menggunakan tanda kutip 1. Kemudian lanjut lagi bagian switch case karakter. Dia bagian switch case karakter. Bagian switch ini dia itu switch grade itu dia switch akan mengecek nilai variabel grade. Kemudian lanjut lagi di bagian case A-nya ini, yaitu sistem out print line sangat baik titik koma break. Dia jika grade adalah A, artinya dia outputnya sangat baik. Kemudian lanjut lagi di bagian case B, sistem out print line sama dengan dalam kurung baik titik koma break. Karena grade sama dengan B, bagian ini yang akan dieksekusi nanti. Kemudian bagian C, lanjut ke bagian C, sistem out print line sama dalam kurung cukup titik koma break. Bagian defaultnya juga begitu, sistem out print line nilai tidak valid. Jika nilai bukan A, B, atau C, artinya dia tidak valid. Kemudian lanjut lagi di bagian sistem judul bagian ketiga, yaitu di bagian sistem out print line N sama dengan switch case string titik koma string hari. Jadi ya sampai situ. Dia itu gunanya sistem out print line switch case string ini dia gunanya untuk menandai bagian switch string. Kemudian lanjut lagi di bagian switch string hari sama dengan Senin, yaitu ini adalah tipe data string untuk menyimpan teks, kata, atau kalimat. Switch hari atau lowercase ini dia lowercase itu fungsinya untuk mengubah huruf menjadi kecil semua, supaya input seperti Senin yang awalnya kapital menjadi Senin huruf kapital semua. Kemudian Senin S-nya kapital, N-nya yang tengah kapital, dan N yang terakhir itu kapital tetap cocok. Kemudian bagian case Senin itu dia case Senin sistem out print line hari pertama sekolah titik koma break. Karena hari sama dengan Senin, bagian ini dieksekusi. Kemudian lanjut lagi di bagian case Jumat, sistem out print line hari terakhir sekolah titik koma break. Kemudian yang terakhir itu default, sistem out print line hari biasa jika bukan hari Senin atau Jumat. Kemudian yang terakhir itu bagian penutup metode dan kelas, kayak dia penutup tutup kurung close seperti ini ada 3. Ada 2. Yang pertama ini gunanya untuk menutup blok main, kemudian yang terakhir ini gunanya untuk menutup blok kelas main. Jadi kesimpulan semua bagian itu, program semuanya ini menunjukkan penggunaan switch case dengan 3 tipe data berbeda. Yang pertama itu ada tipe data in. Contohnya itu dia adalah angka sama dengan 2. Yang kedua itu char. Yang ketiga itu switch case string. Dia itu contohnya hari sama dengan Senin. Kemudian
Setiap switch itu memiliki beberapa case, break untuk berhenti, default jika tidak ada yang cocok. Program akan mencetak hasil berdasarkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Kemudian setelah menjelaskan seluruh hasil programnya ini, kita coba runningkan. Di sini hasil runningannya terlihat di bagian outputnya, yaitu switch case integer sama dengan angka adalah 2, switch case karakter sama dengan baik, switch case string sama dengan hari pertama sekolah. Di sini juga kelihatan build successful, total time 0 seconds. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas nomor 1. Kemudian kita akan lanjut ke tugas nomor 2. Oke, di sini kita sudah masuk di soal nomor 2 yang tentang buat program Java dengan Java kontrol perulangan, if dan if else if, dan perulangan for dan do while. Oke, yang pertama itu ada tulisan PKG struktur project, kemudian import Java Ultiscanner, kemudian masuk ke public class main. Kemudian di sini ada public static void main string arguments, yaitu metode mainnya. Metode ini adalah titik awal program ketika dijalankan. Kemudian lanjut ke scanner input sama dengan neo scanner system in titik koma in pilihan chart ulang. Scanner input ini untuk membaca input dari user. Kemudian untuk pilihan ini dia menampung pilihan menu yang dimasukkan user. Kemudian yang char ulang ini dia digunakan pada perulangan do while untuk menanyakan apakah user ingin mengulang. Masuk ke do ini, do buka kurung kurawa ini dia itu untuk do while akan untuk menjalankan isi program minimal sekali. Kemudian bertanya apakah ingin. Masuk lagi ke bagian komponennya. Sini ada beberapa sistem output line program percabangan dan perulangan, sistem output line 1 tampilkan bilangan genap, sistem output line 2 tampilkan bilangan ganjil, sistem output line 3 keluar, sistem output line masukkan pilihan, dan terakhir pilihan sama dengan input next in. Mereka ini untuk menampilkan 3 pilihan kepada user, lalu membaca input nomor pilihan. Kemudian masuk lagi ke bagian if pilihan sama dengan 1, system out print line n bilangan genap 1 sampai 20. For in i sama dengan 1 sama dengan 20, i plus. Mereka sampai di system out ini dia, system out print line n ini gunanya itu if itu pilihan sama dengan 1. Kondisi benar jika user memilih menu 1. Program menampilkan bilangan genap dari 1 sampai 20. Di dalamnya ada perulangan for. Dia kayak di bagian for in. Sini for in bilangan for in 1.20. 1.20 ini mulai dari 1 i sama dengan 1, berhenti di i sama dengan 20. I plus itu berarti nilai i naik 1/1. Dan ada kondisi tambahan kayak if i persen 2 sama dengan 0, artinya persen adalah operator sisa bagi, bilangan genap adalah bilangan yang jika dibagi 2 sisanya sama dengan 0.
Kemudian jika pilihan sama dengan 2 atau menampilkan bilangan ganjil, kayak di bagian else if pilihan 2, sistem out print line bilangan ganjil 1-20, for in 1-120 plus i plus plus sistem out print line. Sampai di sistem out print line ini dia itu penjelasannya itu else if ini pilihan sama dengan 2 dieksekusi jika pilihan user adalah 2. Kemudian menampilkan bilangan ganjil 1 dari 1-20. Kemudian itu kondisi ganjilnya itu if 1/2 sama dengan 0. Ya, bilangan ganjil atau sisa bagi, yaitu bilangan ganjil atau sisa bagi 2 tidak sama dengan 0. Yang ketiga ada else if pilihan sama dengan keluar, sama dengan 3 keluar dari program. Dia kodenya itu else if pilihan 3 sama dengan 3 sistem out print line keluar dari program break. Break digunakan untuk menghentikan perulangan do while dan keluar dari program. Kemudian jika pilihan tidak valid, seperti ini, else system out print line pilihan tidak valid. Eksekusi jika user memasukkan angka selain 1, 2, atau 3. Kemudian yang 8 itu ada perulangan do while. Sistem out print line ingin kembali ke menu Y atau N. Ulang sama dengan input next, char add 0. Program bertanya apakah user ingin mengulang. Kemudian char add 0 itu mengambil karakter pertama dari input. Lalu kondisi perulangannya ini yang while ulang sama dengan Y, artinya selama user menjawab Y atau Y, program akan mengulang kembali ke menu. Next, di bagian programnya ini, program yang selesai ini, dia ada sistem out print line program selesai input close, ditampilkan setelah user memilih berhenti. Bagian program yang digunakan dalam program ini ada 3, if, else if, dan else. Perulangannya itu ada for untuk menampilkan bilangan genap atau ganjil, dan do while untuk kembali ke menu selama user mau. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang tugas pemrograman Java. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.